Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau yang biasa kita kenal dengan nama SIMDIG, yaitu materinya adalah mengenai kelas maya. Apa sih sebenarnya kelas maya? Tujuan daripada pembelajaran kita adalah bahwa kita semua mengetahui apa sih sebenarnya kelas maya, kemudian jenis-jenis perangkat lunak apa yang biasa digunakan pada saat pembelajaran menggunakan kelas maya. Tentunya kita juga mungkin ada sebagian yang masih asing mengenai apa sih kelas maya gitu ya. Kemudian tujuannya buat apa, kemudian lagi namanya kok kelas maya gitu ya. Sangat mungkin tidak familiar di telinga kita mengenai apa itu kelas maya. Ya, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke. Pemanfaatan kelas maya. Nah, kelas maya ini adalah kelas virtual yang dilaksanakan secara daring atau secara online. Nah, di tengah pandemi, kondisi yang sekarang masih pembelajaran dilakukan secara daring, maka kelas maya sangat bermanfaat sekali digunakan dalam hal proses belajar mengajar di sekolah. Yang tentunya saat ini kita masih belum bisa untuk melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka, sehingga perlu adanya kelas maya. Maksudnya kelas maya artinya tempat kelasnya atau misalkan ruangannya itu tidak ada gitu ya. Kita tidak ditentukan dalam satu ruangan khusus, melainkan suatu ruangan secara virtual yang berada di cloud atau yang berada di internet. Jadi antara guru dan siswa tidak melakukan tatap muka secara langsung, melainkan tatap muka menggunakan video call atau tidak melakukan tatap muka sama sekali, hanya melalui chat atau melalui uraian materi-materi yang ada di video-video tutorial atau video-video materi yang sudah direkam oleh gurunya. Nah, manfaat dari kelas maya ini konektivitas. Aksesnya memang beraneka ragam gitu ya untuk kelas maya. Kemudian di samping dari konektivitas yang beraneka ragam, fleksibilitas juga ya. Jadi belajarnya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, sebenarnya tanpa ada batas ruang dan waktu. Sehingga ketika kita melakukan pembelajaran di kelas saklek ya, artinya saklek itu di jam pelajaran jam 7 sampai jam 9 itu pelajaran A. Nah, ketika kita belajar menggunakan kelas maya tentunya tidak seperti itu juga ya. Ketika pembelajaran jam 7 sampai jam 9 kita tetap dapat mengakses di jam 10, di jam 12 atau bahkan di malam hari atau bahkan di pagi harinya lagi. Nah, itu fleksibel ya, kapan saja dan di mana saja. Ya, tempatnya juga silakan. Kita sedang ada aktivitas lain di rumah misalkan, sedang bantu orang tua, sedang berada di perjalanan ataupun berada di kamar yang mungkin suasananya tidak seperti di sekolah, kita bisa mengakses pembelajaran. Nah, itu fleksibilitasan daripada kelas maya. Kemudian interaksi maksudnya adalah evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Nah, artinya ketika pembelajaran dilakukan, kita dapat mengukur kemampuan kita sendiri, apakah kita sudah memahami atau tidak, baik itu secara pengukuran oleh diri sendiri, oleh kita sendiri, atau juga bisa dilakukan melalui ujian-ujian online yang langsung dilaksanakan oleh gurunya. Sehingga ketika kita mempelajari mata pelajaran A, kemudian ada tesnya, maka langsung keluar hasilnya ya. Berbeda dengan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita ada tesnya, baik itu tes tulis misalkan. Nah, tentu itu harus memerlukan waktu proses di mana si guru harus memeriksa hasil daripada tes tersebut. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Artinya kita dapat melakukan atau kita dapat menggunakan perangkat diskusi yang dapat mendukung pembelajaran antara pembelajaran di kelas dan pembelajaran di luar ruang kelas. Nah, ketika kita menggunakan ruang kelas, perangkat pembelajaran yang kita gunakan itu terpaku kepada perangkat yang ada saja. Nah, tetapi ketika kita menggunakan kelas maya, kita dapat mengeksplor di luar ruang kelas perangkat-perangkat lain yang mungkin dapat mendukung kepada pembelajaran itu, sehingga tentu akan banyak sekali contoh-contoh atau hal-hal lain yang lebih menarik, sehingga pembelajaran menggunakan kelas maya akan lebih
sangat mudah dipahami gitu ya. Nah, kemudian ada peluang dan pengembangan. Sekarang ini banyak sekali konten-konten digital yang bermunculan atau yang dibuat untuk mendukung pembelajaran konvensional. Artinya ketika kita pembelajaran di kelas akan didukung oleh konten-konten digital yang dapat membuat pembelajaran semakin menarik sehingga siswa tidak jenuh akan pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya ada motivasi. Ya, multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Itu tadi ya, berdasarkan pengembangan konten digital sehingga banyak sekali konten-konten yang menarik yang akan dibuat untuk pembelajaran itu. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa pengertian e-learning dari beberapa pakar. Ya. Yang pertama itu ada Derek Stockley. Nah, beliau mendefinisikan bahwa e-learning itu adalah sebagai penyampaian program pembelajaran, pelatihan atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. E-learning dengan kelas maya sebenarnya tidak jauh berbeda, itu juga gitu ya. E-learning, electronic learning, ya, pembelajaran secara istilahnya secara digital ya, yang dilakukan dengan cara kita tidak melakukan tatap muka secara langsung. Nah, sama kelas maya juga gitu ya, pembelajaran yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Nah, jadi itu merupakan penyampaian program pembelajaran, pelatihan dan pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik. Itu menurut Derek Stockley. Kemudian Somnaidu juga mengatakan bahwa e-learning sebagai penggunaan secara sengaja jaringan TK dalam proses pembelajaran. Ya, nah, intinya sama saja sih, bahwa pembelajaran menggunakan komputer, menggunakan media internet, menggunakan smartphone itu merupakan salah satu bagian daripada e-learning. Kemudian ada model e-learning. Nah, ini menurut Rusty ada beberapa model e-learning, ada model adjunct, kemudian ada model mix ya atau blended, ada model daring penuh atau fully online. Apa saja maksud dari ketiga model ini? Ya, kita bahas. Model adjunct. Model ini adalah e-learning yang digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, jadi sebenarnya ini adalah model tradisional. Sama halnya seperti ketika guru ceramah di depan kelas, kemudian e-learning digunakan untuk pengayaan atau tambahan. Contoh, pelajaran SIMDIK dijelaskan di kelas misalkan. SIMDIK dijelaskan di kelas, kemudian setelah dijelaskan di kelas ada tesnya. Tesnya menggunakan aplikasi ujian online misalkan. Nanti ketika tesnya tidak selesai, maka di akhir ada download materi mengenai pembahasan soal-soal dari tes tersebut. Nah, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai pembelajaran model adjunct atau e-learning model adjunct gitu ya. Jadi pembelajaran konvensional yang dikolaborasikan dengan pembelajaran online. Kemudian ada model pembelajaran atau model e-learning mix atau blended. Artinya adalah ini e-learning ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Nah, misalkan pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan pembelajaran praktik dilaksanakan secara tatap muka. Nah, atau akan tetapi Bersin mengatakan bahwa model blended learning merupakan gabungan dari model adjunct dan mix, sehingga sedikit atau banyak porsi dari e-learning dalam pembelajaran tatap muka seluruh proses tersebut merupakan blended learning. Artinya gini, jadi kita melakukan setengah-setengah ya. Pembelajaran dilakukan secara online dan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan ketika di tengah pandemi seperti sekarang ini. Misalkan pemerintah menyatakan bahwa selama 6 bulan ke depan akan pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan secara online ya. Nah, kita juga bisa mensiasatinya seperti ini. Misalkan selama 3 bulan ke depan pembelajaran dilakukan secara daring, kemudian 3 bulan berikutnya dilakukan secara praktek untuk mata pelajaran-pelajaran yang diharuskan praktek, misalkan seperti produktif untuk yang SMK. Nah, ini model blended learning ya, gabungan daripada daring dan tatap muka atau luring. Kemudian ada yang terakhir adalah model daring penuh. Nah, yang dianjurkan pemerintah itu sekarang adalah model daring penuh, artinya semua pembelajaran mulai dari penyampaian bahan ajar,
mulai dari proses tatap muka virtual, kemudian mulai dari evaluasi pembelajarannya juga itu dilaksanakan secara daring atau secara online. Nah, ini sekarang yang kita sedang lakukan, bahwa pembelajaran semuanya serba online, dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, Google Classroom, Telegram, grup WhatsApp, kemudian Edmodo atau juga Google Meet, kemudian bisa juga Webex, Zoom dan lain sebagainya. Sebenarnya fungsi e-learning itu untuk apa sebenarnya ya? Jadi ada 3 fungsi learning. Yang pertama itu untuk pengayaan atau tambahan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di ruang kelas dan materi yang kita sampaikan, misalkan ada yang mungkin belum bisa dicerna oleh peserta didik atau siswa bimbingannya, maka itu bisa dilakukan pengayaan menggunakan e-learning sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelas, melainkan siswa-siswa yang mengalami permasalahan tersebut dapat melakukan pembelajaran tambahannya di rumah masing-masing menggunakan e-learning tersebut. Kemudian sebagai pengganti sebagian pembelajaran, artinya bisa juga seperti ini. Sekarang kondisinya sedang pandemi. Kemudian untuk daerah-daerah tertentu yang zona hijau mungkin bisa dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini bisa dilakukan e-learning sebagian atau e-learning sebagai pengganti pembelajaran sebagian. Nah, bisa juga misalkan sebagian tatap muka, sebagian di rumah daring. Kemudian fungsi learning yang ketiga itu adalah pengganti seluruh pembelajaran. Nah, ini mungkin untuk zona-zona kuning atau zona merah. Jadi pembelajarannya itu full dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi-aplikasi e-learning yang ada atau aplikasi e-learning yang dibuat oleh sekolahnya masing-masing. Itu tergantung daripada bagaimana caranya kita menyikapi kondisi yang bisa dilakukan menggunakan e-learning. Oke, ini ada gambaran atau fungsi e-learning dalam pembelajaran tadi ya. Nah, kalau yang nomor 1 itu adalah pengayaan atau tambahan. Jadi ini ada kelas konvensional, kemudian ada e-learning. Kemudian kalau yang ini sebagian konvensional, sebagian e-learning. Kalau yang ini adalah full dari kelas konvensional, semuanya di e-learningkan gitu ya. Nah, itu gambaran atau fungsi dari e-learning dalam pembelajaran. Nah, kemudian komponen e-learningnya ada apa saja? Ada perangkat keras, tentunya ada komputer, laptop, netbook, tablet, dan mungkin sekarang itu smartphone. Kemudian softwarenya ada LMS, ada LCMS, ada SLN ya. Kemudian infrastrukturnya ada jaringan intranet maupun internet ya, lokal maupun jaringan secara keseluruhan. Kemudian ada konten pembelajarannya, kemudian ada bagaimana strategi dalam pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran tersebut. Nah, ini gambaran komponennya. Jadi ini adalah contoh konvensional ya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan e-learning, yang penting ada kontennya, kemudian ada hardware-nya, ada strateginya, kemudian ada jaringannya, dan ada softwarenya. Tanpa semua ini tentu pembelajaran yang dapat dilakukan itu tidak bisa dilaksanakan, karena misalkan ada komputernya tidak ada internetnya, maka tidak akan mungkin dapat mengakses konten. Ada komputernya, ada internetnya, tapi tidak ada aplikasinya, maka konten tidak akan bisa disebarkan. Nah, ini menjadi suatu kesatuan yang utuh yang harus ada pada saat kita melaksanakan pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, itu mungkin gambaran singkat mengenai kelas maya dan e-learning ya. Mudah-mudahan di materi ini dapat tersampaikan maksud daripada tujuan pembelajarannya, yaitu kita tahu apa sih sebenarnya kelas maya, kemudian perangkatnya apa saja ketika kita menggunakan kelas maya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan tetap berada di rumah untuk selalu jaga kesehatan ya, stay at home. Kemudian jangan lupa tetap belajar, karena pendidikan merupakan investasi paling penting dalam kehidupan kita ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.